Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah membahas apa itu validitas kesimpulan statistik ya, atau statistical conclusion validity. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan itu ke ancaman-ancaman terhadap validitas kesimpulan statistik ya. Jadi sebelumnya kita sudah bahas ya, apa itu ancaman terhadap validitas kesimpulan statistik ya. Jadi mengapa peneliti mungkin salah ya dalam klaim ya adanya kovariasi antara dua variabel, di sini variabel independen dan dependen, dan ukurannya gitu ya. Jadi ada 9 ancaman terhadap validitas kesimpulan statistik ya. Nah, yang pertama adalah low statistical power gitu ya. Jadi di sini power itu kemampuan tes untuk mendeteksi hubungan yang ada di populasi, dan probabilitas itu probabilitas menemukan efek ya, ketika efek memang ada ya, menemukan kovariasi ketika kovariasi itu ada kalau dalam setting ini gitu ya. Nah, jika hasilnya itu terlalu kecil ya, maka null hypothesis significant test ini menilai tidak ada kovariasi antara sebab akibat ya, atau mungkin lebih tepat variabel independen dan dependen ya di sini ya. Nah, ada beragam cara ya meningkatkan statistical power ya. Banyak sekali, mungkin ini di kuliah multivariat pasti sudah disinggung ya. Ini misalnya menggunakan sampel yang lebih besar ya, meningkatkan kekuatan treatment ya, meningkatkan variabilitas treatment ya, meningkatkan range ya, memilih partisipan yang homogen ya, sampel yang setara ya, banyak sekali ya variasinya ya, meningkatkan reliabilitas juga gitu ya, memperluas varians ya. Nah, itu nanti silakan bisa dibaca lebih lanjut ya di bukunya Sedis, Cook and Campbell, ada juga di bab 2 ya, terkait pembahasan statistical conclusion validity ya, di bab 2. Silakan, atau saya pikir ini sudah paham ya, beberapa sudah paham gitu ya. Jadi fokusnya di sini adalah bahwa statistical power yang rendah itu mengakibatkan validitas kesimpulan statistiknya itu rendah gitu ya, validitasnya rendah gitu. Jadi fokus kita bukan pada meningkatkan statistical power. Jadi ini tidak kita bahas secara detail ya, tapi silakan, saya pikir ini berguna juga jika mengetahui ini, bisa dipelajari lebih lanjut di buku statistik ya, atau di bukunya Sedis, Cook and Campbell ada ya di bab 2, walaupun tidak detail ya, singkat ya. Nah, ancaman terhadap validitas kesimpulan statistik yang kedua adalah violated assumption of statistical test. Jadi kesimpulan adanya hubungan antara kovariasi antara variabel independen dan dependen itu bisa tidak akurat jika tes asumsi itu tidak dipenuhi ya, tes prasyarat itu tidak dipenuhi. Nah, memang ada asumsi tes yang sebenarnya tidak terlalu krusial ya, terkait terkait kekuatan statistik ya. Misalnya pada uji T itu normalitas itu cenderung tidak mempengaruhi ya, terutama jika sampelnya itu besar dan jumlah kelompok itu relatif sama. Namun yang lebih krusial itu sebenarnya jika sampel itu tidak independen gitu ya. Ini akibatnya lebih berbahaya gitu. Jadi bisa menurunkan validitas kesimpulan statistik itu ya.
misalnya partisipan dalam satu kelas itu memiliki kesamaan lain ya, selain treatment ya, jadi kelasnya sama ya, atau gurunya sama ya, jadi atau pasien tuh dokternya sama gitu. Nah ini adanya observasi ini yang tidak independen ini akan mengurangi validitas kesimpulan statistik itu. Juga pengelompokan unit ya, misalnya pada perbandingan dua kelas di dua sekolah yang berbeda itu akan meningkatkan error tipe 1 gitu ya. Ya ini logis ya, karena perbedaan dari dua sekolah tadi ada karakteristik dari sekolah yang masuk ke dalam perbandingan itu gitu. Nah yang ketiga adalah phishing and the error rate problem ya. Jadi phishing di sini adalah usaha menemukan signifikansi gitu ya, dengan melakukan analisis berulang kali dengan kondisi dan asumsi yang sedikit berbeda gitu ya. Nah ini melakukan analisis berulang ini memiliki probabilitas error yang lebih tinggi ya kalau kita melakukannya berulang ya. Misalnya probabilitas tipe 1 itu akan meningkat ya jika di analisis itu dilakukan berulang. Dilakukan satu kali, di sini probabilitas error tipe 1 itu meningkat ya dari 0,05 atau 5% jadi 14% ya kalau dilakukan 3 kali, dan jadi 34% kalau dilakukan 20 kali itu. Nah ini jadi harus hati-hati ya. Nah ancaman yang keempat adalah bahwa unreliability of measures ya. Ini saya pikir sangat logis sekali ya. Jadi hubungan kausal itu hubungan kovariasi ya antara variabel independen itu tidak akan valid jika variabelnya tidak diukur secara reliable gitu ya. Nah bisa diatasi dengan ya tentu saja meningkatkan reliabilitas ya, menambah pengukuran ya, lebih banyak item raters ya, meningkatkan mutu ya dari alat ukur ya, dengan menyusun item yang lebih baik ya, berkualitas ya, meningkatkan mutu rater ya, dan menggunakan latent variable modeling ya, jadi pengukuran yang sifatnya laten gitu ya, sehingga errornya itu akan lebih terkontrol ya, error dalam pengukurannya itu. Nah kemudian ancaman validitas kesimpulan statistik selanjutnya adalah restriction of range ya, jadi keterbatasan rentang pengukuran ya. Jadi range variasi dalam variabel gitu. Nah, jadi terbatasnya variasi pengukuran itu akan mengurangi kekuatan analisis statistik ya. Bisa terjadi pada eksperimen yang membandingkan intervensi yang mirip gitu ya. Kemudian outcome-nya itu hanya dikotomi ya, bukan variasi yang punya range lebar gitu ya. Kemudian bisa juga diakibatkan floor dan ceiling effect ya. Nah ini bisa diatasi dengan perbedaan tingkat treatment. Jadi treatmentnya itu range-nya diperlebar ya. Jadi misalnya dosis yang maksimum, kemudian dosis yang menengah dan tanpa dosis gitu, atau maksimum dan tanpa dosis juga bisa, asal range-nya itu diperlebar gitu. Nah ini dengan melakukan ini akan meningkatkan validitas kesimpulan statistik. Nah yang ketujuh adalah extraneous variance in the experimental setting. Jadi kekuatan analisis statistik itu akan melemah ya bila intervensi itu dilakukan tidak konsisten ya pada satu lokasi ke lokasi lainnya, atau antar
partisipan satu ke partisipan lainnya ya. Nah ini juga terkait kondisi setting yang mengganggu ya, ada suara, suhu yang berfluktuasi ya, administrasi tadi yang barusan saya sebutkan ya. Nah tentu saja ini lebih rentan pada eksperimen yang dilakukan di luar laboratorium. Nah ini bisa diatasi dengan lebih menstandarisasi ya, implementasi atau prosedur eksperimennya dibuat agar standar gitu ya, sama untuk setting manapun gitu ya, ketika eksperimen harus dilakukan beberapa kali gitu. Nah yang ke-8 adalah heterogeneity of units ya. Jadi semakin heterogen unit ya atau partisipan, maka penyimpanan data pada suatu variabel itu ya, dan variabel-variabel yang berkorelasi dengan variabel tersebut ya akan semakin tinggi gitu ya, deviasi standarnya gitu. Nah ini peneliti harus bisa mengidentifikasi karakteristik apa yang terkait dengan hubungan antara dua variabel tadi gitu ya. Ya, jadi misalnya tipe depresi tertentu mengakibatkan respon yang berbeda terhadap psikoterapi. Jadi si peneliti itu tidak hanya mengelompokkan mereka ini partisipan yang depresi, kemudian ada intervensi psikoterapi, tapi juga harus tahu tipe-tipe depresi dari si partisipan tadi gitu ya, karena tipe depresi apa nanti terpengaruh responnya berbeda terhadap jenis intervensinya, psikoterapinya gitu. Jadi bisa mengambil kesimpulan yang salah jika tidak mengidentifikasi tipe depresi apa yang ada pada partisipan itu. Nah solusinya bisa menggunakan sampel yang homogen ya, namun tentu saja harus diperhatikan bahwa sampel yang homogen tentu saja akan mengurangi validitas eksternalnya atau generalisasinya akan berkurang itu. Nah yang terakhir ya adalah inaccurate effect size estimation ya, jadi perkiraan efek size yang tidak akurat gitu ya. Nah kesimpulan hubungan korelasi atau covariance antar variabel independen dan dependen itu akan terganggu oleh buruknya pengukuran effect size itu. Nah ini bisa diakibatkan oleh outliers gitu ya, mengganggu distribusi normal ya. Mungkin juga terjadi bila melakukan perhitungan effect size itu pada data outcome yang dikotomi itu dianalisis dengan perhitungan untuk variabel yang kontinu gitu ya. Ini bisa mengakibatkan underestimate effect size gitu. Jadi effect size-nya tidak akurat ya, otomatis ini akan mengurangi validitas kesimpulan statistik gitu. Karena kan kalau tidak akurat ya gimana kita bisa menilai itu sebagai pengukuran yang valid. Jadi effect size-nya tidak akurat, otomatis effect size ini kan yang jadi syarat untuk kita mengidentifikasi dia ada kovariasi atau tidak gitu. Nah baik, itu saja. Ini semua saya ambil dari chapter 2 ya, Statistical Conclusion Validity dari bukunya Sedis, Cook and Campbell. Silakan dicek ya jika kurang jelas ya, atau bisa juga berdiskusi di Elok ya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan untuk perhatian rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.